Bahkan bayi 18 bulan yang dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Rekaman CCTV tindak kekerasan yang dilakukan sang babysitter sempat menjadi sorotan. Polisi pun kemarin berhasil menangkap pelaku M di kediaman orang tuanya di kawasan Lampung Tengah. Sebelum melihat hasil rekaman CCTV, orang tua korban curiga pada bekas luka di tubuh anaknya. Lantaran tak mengakui perbuatannya, mereka melihat hasil rekaman CCTV dan mengetahui apa yang dilakukan babysitter pada anaknya. Orang tua korban akhirnya melaporkan kejadian ini pada penyalur jasa babysitter dan 29 Mei lalu mereka melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Ancaman hukuman memang di bawah 5 tahun, namun pihak berwajib berhak melakukan penahanan. Tim penyidik berhasil menemukan babysitter yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak asuhnya. Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan mulai tadi pagi dan ini terus dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sementara yang ditemukan oleh penyidik bahwa pengasuh anak ini membenarkan bahwa rekaman CCTV yang tersebar di medsos itu benar adanya dia salah satu aktor yang ada di dalam rekaman tersebut. Dan hasil pemeriksaan juga mendapatkan informasi bahwa peristiwa itu pernah dilakukan beberapa kali sebelum yang terekam, karena rekaman CCTV itu kan hanya bisa merekam atau kapasitasnya kan hanya beberapa hari. Di samping waktu yang terekam itu dia juga memberikan keterangan bahwa melakukan hal yang sama. Peristiwa itu terpicu karena si pengasuh anak itu merasa dirinya lelah, jengkel ketika berupaya menidurkan baby yang waktu jam tidur itu si baby tidak mau tidur. Dia tetap melakukan aksi dengan aksi bermainnya. Nah, ini yang membuat si babysitter ini jengkel karena biasanya ketika si anak itu istirahat tidur, babysitter ini punya waktu untuk istirahat juga. Kita sih Parno pasti ada ya, makanya kita sebenarnya babysitter tuh nggak boleh jadi yang utama gitu. Kita selalu orang tuanya yang membantu, jadi bukan lebih lama sama babysitter daripada sama mamanya gitu. Jadi memang kita harus perhatiin anak kita tuh selama mungkin supaya kasih orang tuanya itu juga memang ke mamanya sama ke papanya, yang lain tuh bantuin kayak nyuciin inilah, bantuin beresin ini, karena ya ribet juga kalau sendiri mamanya tanpa papanya misalnya lagi kerja. Kehadiran seorang babysitter sangat dibutuhkan di kehidupan yang semakin modern. Namun menjadi dilematis ketika kasus seperti ini banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Pengalaman tak mengenakan juga sempat dialami Zaskia Adiameka tentang babysitter. Putrinya hampir saja menjadi korban penculikan karena babysitter lengah menjaga putrinya dan dibiarkan bermain seorang diri. Beruntung Zaskia sempat memergoki pria asing yang masuk ke rumahnya. Asal di rumah, pas nyampe rumah pintunya dibukain, tiba-tiba ada cowok bapak-bapak yang entah nggak kenal siapa, so asik parkirin mobil gitu kan, kayak ini siapa yang bukain pintu, mbakku. Terus mbakku juga agak bingung ngeliat orang itu. Pas aku turun, tiba-tiba orang itu nempel sama pintuku, terus dia bilang, "Bu, mau minta sumbangan?" Terus aku bilang, "Enggak, di sini nggak terima sumbangan." "Oh, oke, langsung pergi," gitu aja. Aku kayak, kok dia minta sumbangan, nggak ada usaha. Terus ada di dalam, aku tanya mbakku, "Tuh orang barusan ngapain ya?" Mbakku bohong akhirnya ke aku. Dia bilang, "Tadi mau minta minum Kak, aku kasih minum." "Oh ya udah, oke." Udah selesai, abis sholat asar, aku bilang sama mbak, "Aku nggak mau lihat ada siapapun orang kamu kasih minum, izinin masuk ke gerbang rumah ya, aku nggak suka gitu." "Oh ya Kak, maaf ya." Tiba-tiba pas aku udah turun, untung depan rumahku tuh lagi dibangun, ada tukang yang nyamperin, "Bu, tadi kayaknya mbaknya bohong deh, kenapa? Orang itu nggak lagi minta minum, saya ngeliatin dia dari lantai 2, kebetulan saya lagi masang kaca." Terus orang itu masuk, ada temennya di ujung gang naik motor, terus orang itu masuk, dia nengok masuk ke dalam jendela ibu, dan masuknya tuh sampai setengah badan. Dia masuk setengah badan, terus dia ngeliat-liat kondisi keluar lagi. "Saya udah ngejagain Bu, kalau dia sampai macem-macem saya akan turun," gitu kan. Terus masuk, terus dia nengok kanan kiri lagi, terus badannya dia masukin lagi ke jendela.
Tiba-tiba pas abis masukin ke jendela, mobil ibu dateng. Pas mobil ibu dateng, orang itu langsung lari ke belakang tembok kayak nggak tahu mau ngapain. Pas mbakku bukain gerbang, mbaknya kaget ngelihat ada orang itu gitu.